Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Materi kita kali ini adalah membahas mengenai tahapan membangun sistem fuzzy beserta contoh penerapannya di dalam metode Tsukamoto. Tahapan membangun sistem fuzzy tergantung kepada metode yang digunakan. Karena banyak teori atau metode untuk membangun sistem fuzzy tersebut, maka tahapannya juga tergantung kepada metode yang kita pilih. Secara garis besar, sistem fuzzy itu dibangun berdasarkan 3 langkah. Yang pertama adalah fazifikasi, yang kedua adalah inferensi, yang ketiga adalah penentuan output crispy. Sebagaimana yang kita bahas pada materi sebelumnya, inputnya di sini adalah dalam bentuk input crispy, kemudian dirubah ke dalam bentuk fazifikasi, kemudian outputnya tetap nanti adalah dalam bentuk output crispy. Apa itu fazifikasi? Nah, fazifikasi itu adalah mengambil masukan nilai crispy dan menentukan derajat di mana nilai-nilai tersebut menjadi anggota dari setiap himpunan fuzzy yang sesuai. Atau dengan kata lain, di sini adalah langkah kita dalam membuat fungsi keanggotaan. Kemudian bisa kita lihat nanti contohnya adalah misalkan nih masukan crispy-nya adalah 75 derajat. Itu ditransformasikan sebagai panas dalam bentuk fuzzy dengan derajat keanggotaannya adalah 0,8. Berikutnya yang kita bahas adalah inferensi. Nah, inferensi itu mengaplikasikan aturan pada masukan fuzzy yang dihasilkan di dalam proses fazifikasi. Selanjutnya, mengevaluasi setiap aturan dengan masukan yang dihasilkan dari proses fazifikasi dengan mengevaluasi hubungan atau derajat keanggotaan dari anteseden atau premis dari setiap aturan yang ada. Kemudian, nilai derajat keanggotaan tersebut atau nilai kebenaran dari premis yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran bahagian konsekuen atau bahagian daripada kesimpulan. Proses penentuan output crispy itu adalah tergantung daripada teori atau metode yang digunakan dan ini merupakan langkah terakhir daripada penyusunan sistem fuzzy. Kita ambil contohnya di sini adalah salah satu metode daripada sistem fuzzy yaitu adalah metode Tsukamoto. Setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya adalah output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crispy berdasarkan alfa predikatnya. Kemudian hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Kita ambil satu kasus di sini, misalkan adalah suatu perusahaan makanan kaleng yang akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar adalah mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil adalah sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak itu adalah 600 kemasan per hari dan yang terkecilnya itu adalah 100 kemasan per hari. Kemudian dengan segala keterbatasannya sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang itu maksimumnya adalah 7.000 kemasan per hari serta demi efisiensi mesin dan SDM perusahaan harus memproduksi paling sedikit 200 kemasan per hari. Apabila proses produksi perusahaan menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. Yang pertama adalah R1, Rule 1. If permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Ya, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Kemudian pada rule yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Dan rule yang keempat adalah jika permintaan naik dan produksi sedikit, maka persediaan sedikit, maka produksi barangnya bertambah. Pertanyaannya adalah, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih ada tersisa 300 kemasan? Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus menentukan dulu mana variabel input dan mana variabel outputnya. Yaitu input crispy-nya nanti seperti apa dan outputnya nanti harus yang mau kita jadikan tujuannya itu atau kesimpulannya itu nanti adalah seperti apa. Nah, kita lihat di sini sebenarnya di sini terdiri atas 1 variabel, 2 variabel dan 3 variabel. Bahagian if dengan bahagian and di sini itu adalah
variabel input. Ya, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Maka variabel pertamanya di sini adalah variabel permintaan. Variabel yang kedua adalah variabel persediaan. Sedangkan variabel yang ketiga adalah variabel produksi barang. Cuma di sini yang perlu kita perhatikan adalah mana variabel input dan mana variabel output. Apabila dia berada pada bahagian if dan bahagian and, itu berarti adalah variabel input. Sedangkan variabel yang berada sesudah then itu adalah variabel outputnya. Nah, oleh sebab itu nanti bisa kita tentukan di sini bahwa berdasarkan kasus ini nanti kita akan membahas 3 variabel. Yang pertama variabel permintaan, yang kedua variabel persediaan, dan yang ketiga adalah variabel produksi barang. Oke, sekarang kita lihat solusinya. Solusinya yang pertama langkah kita tadi dikatakan bahwa penyusunannya itu menggunakan 3 langkah ya, fasifikasi, inferensi, dan penentuan output crispy. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah solusinya adalah langkah fasifikasi. Fasifikasi itu adalah membuat fungsi keanggotaan. Nah, tadi dikatakan ada 3 variabel fasi yang akan kita modelkan, yaitu tadi adalah permintaan, persediaan, dan produksi barang. Nah, kita bahas dulu variabel yang pertama, yaitu adalah variabel permintaan. Berdasarkan soal, ya, di dalam soal kita terdapat 2 himpunan fasi, yaitu naik atau turun. Mu permintaan turun X itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Ini udah kita bahas pada pertemuan kita sebelum ini atau pada materi kita sebelumnya bahwa nilai rentang dari logika fasi itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Ya, dari 0 sampai dengan 1. Nah, kapan mu permintaan turun X sama dengan 1? Itu adalah apabila jumlahnya tadi adalah lebih kecil sama 1000 dan 0 apabila jumlahnya X-nya adalah lebih besar dari sama dengan 5000. Nilai tengahnya itu adalah antara 1000 sampai dengan 5000 tadi, dengan ketentuan nilai tengahnya itu untuk formulanya menjadi 5000 dikurang X dibagi 5000 dikurang 1000. Kemudian untuk permintaan naik dari variabel X, itu X ini adalah menggantikan variabel permintaan nantinya. Jadi mu permintaan naik dari variabel X adalah 0 itu adalah ketika X kecil sama 1000, ini kebalikan ya, dan 1 itu adalah X-nya besar sama 5000. Sementara nilai tengahnya tetap dari 1000 sampai 5000, sekarang nilainya kalau tadi 5000 dikurang X, yang sekarang adalah X dikurangkan dengan nilai yang terkecilnya di sini 1000. X dikurang 1000 dibagi 5000 dikurang 1000. Nah, misalkan di sini derajat atau nilai keanggotaan mu permintaan turun dari tadi dikatakan permintaan ada 4000 ya, di soal kita tadi bahwa terjadi permintaan 4000, maka kita masukkan variabel X ini menggantikan nilai 4000. Maka derajat atau nilai keanggotaan mu permintaan turun. Mu permintaan turun 4000 diganti nilai X-nya dengan 4000, dan 4000 itu adalah nilai yang berada di antara 1000 sampai 5000, maka formulanya nanti yang kita pakai adalah 5000 dikurang 4000 dibagi 5000 dikurang 1000. 5000 dikurang 4000 adalah 1000 dibagi dengan 4000. 1000 dibagi 4000 adalah seperempat atau 0,25. Ini kita masukkan nilai 4000 kepada kedua-dua formula ini baik turun maupun naik. Sekarang kita masukkan lagi ke naik. Mu permintaan naik 4000 karena tadi ada permintaan 4000, maka mu permintaan naik 4000. 4000 itu berada di antara 1000 sampai 5000, maka formulanya untuk mu permintaan naik kita ambil yang ini. X dikurang 1000 dibagi 5000 dikurang 1000. X-nya tadi adalah 4000, berarti 4000 dikurang 1000 dibagi dengan 4000. 4000 dikurang 1000 adalah 3000 dibagi 4000 sama dengan 3/4 atau nilainya adalah 0,75. Maka mu permintaan turun 4000 adalah 0,25 dan mu permintaan naik 4000 adalah 0,75. Nah, kalau kita gambarkan di dalam grafik, maka kita lihat seperti grafik berikut, yaitu nilai sumbu X-nya itu adalah dari rentang nilai mu X-nya dari 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk nilai Y-nya adalah dari 0 sampai dengan 5000. Kenapa? Karena di soal kita tadi adalah bahwa permintaan terbesar itu adalah 5000 dan permintaan terkecilnya adalah 1000. Maka sekarang kita lihat permintaan terbesarnya adalah 5000 dan permintaan terkecilnya adalah 1000. Sementara permintaan yang ada sekarang itu adalah 4000. Ya, permintaan yang ada sekarang adalah 4000.
Nah, sekarang di antara garis 1000 dengan 5000 batas nilainya tadi, dari 1000 tarik garis ke atas, kemudian sampai mencapai angka 1 ditarik garis ke kiri. Ya, maka kita lihat di sini wilayahnya seperti ini. Nah, mu turun yang betul-betul nilainya 1 itu adalah berada di sini. Mu turun yang betul-betul bernilai 1 itu adalah wilayahnya di sini. Kemudian untuk yang 5000 juga kita tarik garis ke atas, kemudian tarik garisnya ke kanan, kalau tadi adalah ke kiri, untuk turun kalau yang naiknya adalah ke kanan, maka kita perhatikan di sini, yang berada di daerah sini itu adalah untuk nilai mu naik adalah 1. Jadi kalau untuk mu naik 1 nilainya di sini, kan sementara mu turun 1 nilainya adalah di sini, yaitu untuk batas 1000 dan untuk batas 5000. Setelah kita tarik di sini garis 1000 dan garis 5000, maka kita buat persilangan di antara 1000 dengan 5000 tersebut dari batas turun 100 dan batas naik 500 tadi. Jadi kita buat garis silang di sini. Nah, setelah itu baru kita masukkan nilai permintaan yang 4000 ini. Tadi dikatakan bahwa permintaan terjadi untuk produksinya sekarang adalah 4000. Nah, kita tarik garis ke atas 4000. Ini nanti kita buat secara dengan menggunakan batasan-batasan nilai secara tepatnya itu adalah kita buat di sini adalah 1000, nanti ini 2000, 3000, 4000, 5000. Ya, kalau seandainya Anda menggunakan mister nanti itu akan lebih jelas ukurannya. Nah, sekarang 4000 kita naikkan ke atas, itu ketemu pertama sekali itu adalah dengan garis orange ini yang merupakan wilayah daripada turun. Ya, kita letakkan di sini tadi 4000, tarik garis ke atas, ketemu dengan wilayah orange. Begitu dia bentrok dengan garis yang berwarna orange ini, kita tarik lagi ke kiri. Nah, kita lihat nilainya di sini adalah 0,25. Maka bisa kita katakan bahwa mu turun daripada 4000 itu adalah 0,25. Kemudian kita lanjutkan tarik garis ke atas lagi, maka benturan dengan garis yang berwarna dongker ini. Ya, maka kita tarik lagi garisnya ke pinggir, ketemu dengan nilai 0,75. Maka bisa kita katakan mu naik daripada 4000 itu adalah 0,75. Nah, sekarang kita masuk ke variabel yang kedua. Dari 3 variabel tadi ya. Variabel pertama permintaan, variabel kedua persediaan, dan variabel ketiga produksi barang. Nah, sekarang kita bahas lagi adalah variabel kedua, persediaan. Persediaan itu terdiri atas 2 himpunan fazi, sedikit atau banyak. Kapan persediaan sedikit dan kapan persediaan banyak, kita lihat lagi aturannya adalah persediaan paling sedikit itu dia di gudang itu 100 dan yang paling banyak itu di gudang 600. Dari mana nilai ini? Dari soal yang udah kita bacakan tadi. Nah, nilai dari 100 sampai 600 ini merupakan batasan untuk nilai terendah dan nilai tertingginya. Nah, sekarang kita bahas dulu mu persediaan sedikit Y. Variabelnya sekarang kita ganti Y. Kalau tadi X adalah untuk permintaan, maka Y ini adalah untuk persediaan. Nah, mu persediaan sedikit variabel Y nilainya 1 kapan? 1 adalah ketika Y kecil sama 100 dan 0 ketika Y besar sama dengan 600. Kalau seandainya nanti Anda ragu kenapa nilai mu persediaan sedikit 1 itu adalah kecil dari 100, sebaiknya kita terjemahkan lagi dia ke dalam bentuk gambar ini atau grafik ini. Ya, jadi kita buat di sini nilai terkecil 100 dan nilai terbesarnya adalah 600. Dari 100 tarik garis ke atas. Kemudian sebelah kiri, ini adalah wilayah mu sedikit yang nilainya adalah 1. Nah, kapan mu persediaan sedikit yang nilainya 1? Kita perhatikan di sini adalah ketika nilai Y-nya adalah dari 100 ke bawah. Ini 100 ke bawah ini, maka ini adalah mu persediaan sedikit yang betul-betul nilainya 1. Kemudian nilai tertingginya 600, tarik garis ke atas lagi, kemudian ambil ke kanan. Maka wilayah di sini adalah untuk mu persediaan banyak yang nilainya adalah 1. Ya, mu persediaan banyak yang nilainya itu adalah 1. Mu persediaan banyak yang nilainya 1. Di sini adalah ketika Y adalah lebih besar atau sama dengan 600. Di sini adalah mu persediaan banyak nilainya adalah 1. Nah, setelah itu kita tarik garis silang di antara keduanya. Kemudian kita letakkan nilai persediaan yang ada di gudang sekarang adalah 300. Kita tarik garis ke atas, ketemu dulu dengan banyak, yaitu dengan nilai 0,4. Lanjut lagi, tarik lagi ke atas, ketemu dengan daerah sedikit, yaitu dengan nilainya adalah 0,6.
maka bisa kita katakan adalah mu persediaan banyak nilai 300 adalah 0,4 dan mu persediaan sedikit dari nilai 300 adalah 0,6. Ya, ini dia 0,6 dengan 0,4. Atau kalau kita masukkan ke dalam variabel ini, kapan mu persediaan sedikit dari Y nilainya adalah 1 ketika Y kecil sama 100. Kapan dia 0? Batasnya di sini. Ya, kalau ini nilainya adalah 1, kalau ini nilainya tidak lagi 1, mungkin saja 0,8, 0,7, 0,5 dan seterusnya. Kapan dia bernilai 0? Batasnya adalah dari sini. Dari wilayah nilai daripada 600 ini. Yaitu nilai 600 atau lebih besar atau sama dengan 600, itu nilai sedikit sudah tidak ada lagi atau nilainya adalah 0. Nah, nilai diantaranya itu adalah 100, dari 100 sampai dengan 600. Maka nilai antaranya 600 dikurangkan dengan Y, kemudian dibagi dengan 600 dikurang 100. Untuk mu persediaan banyak, kapan nilainya bernilai 1? Ya batasnya di sini. Kalau nilainya udah dari 0 sampai 100, ya, itu berarti adalah 0 nilainya, karena tidak lagi wilayah dari banyak. Kapan dia bernilai 1? Yaitu nilainya adalah lebih besar tadi, sama dengan 600. Nah, nilai tengahnya ini nanti tetap dari antara 100 sampai 600. Sekarang nilai Y-nya yang dikurangkan dengan 100 dibagi 600 dikurang 100. Formulanya sama dengan permintaan tadi. Nah, nanti kita masukkan. Mu persediaan sedikit dari 300, karena tadi persediaan yang ada di gudang adalah 300. Maka mu persediaan sedikit 300, 300 itu berada di antara 100 sampai 600. Maka kita pakai mu persediaan sedikit yang formulanya di tengah ini. Berarti 600 dikurang 300 dibagi dengan 600 dikurang 100. 600 dikurang 300 adalah 300. 600 dikurang 100 adalah 500. Berarti 300 dikurang 500 adalah 0,6 atau 3/5. Untuk mu persediaan banyak 300, nilainya di tengah ini, berarti 300 dikurang 100 dibagi dengan 500. 300 dikurang 100 adalah 200, berarti ini adalah 200 per 500 sama dengan 0,4. Nah, sekarang kita masuk kepada variabel ketiga, yaitu variabel output atau variabel yang kita cari tadi, yaitu berapa sih sebenarnya produksi barang yang akan kita produksi kalau seandainya tadi ada permintaan sekian dan persediaan sekian. Nah, untuk produksi barang itu terdiri juga atas dua himpunan fazi, yaitu produksi barang kita tadi adalah berkurang atau bertambah. Ya, nilai dua himpunan fazi ini tergantung kepada nilai tadi if dan then-nya tadi. Ya, yang menentukan itu adalah sesudah then-nya tadi. Ya, apakah produksi barang kita berkurang atau bertambah tergantung kepada nilai permintaan dan persediaan yang terdiri atas 4 rule tadi. Nah, dua himpunan fazinya itu adalah berkurang dan bertambah. Kita lihat di sini. Mu produksi barang berkurang dari variabel Z, kalau tadi X untuk permintaan, Y untuk persediaan, maka untuk produksi barang atau variabel ketiga itu adalah Z. Mu produksi barang berkurang Z, kapan nilainya betul-betul 1? Adalah ketika nilainya adalah kecil sama dengan 2000. Karena tadi dikatakan produksi barang itu terbesarnya adalah 7000, kemudian minimal perusahaan tersebut harus memproduksi 2000, maka yang terkecilnya adalah 2000, yang terbesarnya adalah 7000. Sama seperti tadi ya, ditarik garis lurus ke atas, kemudian ini adalah wilayah yang berkurang yang betul-betul nilainya adalah 1 di sini, batasnya ini. Ini adalah wilayah untuk produksi berkurang daripada Z1, kemudian ini adalah betul-betul juga nilainya 1 adalah ketika mu produksi bertambah, yaitu lebih besar daripada 7000. Nah, kemudian buat garis silang di antaranya. Maka bisa kita lihat di sini, mu produksi berkurang daripada nilai Z itu nilainya adalah 1. Kapan 1? Adalah ketika nilai Z-nya adalah kecil sama 2000. Kapan dia bernilai 0? Bernilai 0 adalah ketika titiknya terakhir nilai berkurang itu dari sini. Ya, kapan dia bernilai 0? Ketika dia nilainya udah ke sini. Ya, lebih dari 7000. Nah, nilai tengahnya sama antara 2000 dengan 7000, maka 7000 dikurang Z dibagi dengan 5000. Untuk mu produksi bertambah dari variabel Z, formulanya adalah kapan dia 0? 0-nya adalah ketika nilainya di sini. Batas terakhirnya adalah 2000 ketika nilainya adalah Z kecil sama 2000. 1 ketika Z besar sama 7000. Nilai tengahnya 2000 sampai 7000, formulanya adalah Z dikurang 2000 dibagi 7000 dikurang 2000. Nah, di sini tidak terdapat lagi nilai keanggotaan sebagaimana dua variabel sebelumnya,
Jadi nilai keanggotaan itu hanya akan kita cari ketika itu berlaku untuk variabel inputnya. Nah, sementara produksi barang ini adalah variabel output yang akan kita cari. Oleh sebab itu tidak diperlukan derajat keanggotaan karena nilai produksi barang inilah yang akan kita cari. Jadi derajat keanggotaan tersebut atau nilai keanggotaan tersebut hanya berlaku untuk variabel inputnya. Tidak berlaku untuk variabel outputnya karena variabel output inilah yang sebenarnya yang akan kita cari tersebut, yaitu berapa sih sebenarnya produksi barang yang harus kita lakukan dengan dua kondisi input, dua kondisi variabel input tadi. Nah, langkah-langkah yang udah kita lakukan tadi itu adalah langkah pertama, yaitu fazifikasi, ya, langkah-langkah fazifikasi. Jadi mencari 3 variabel tadi itu adalah langkah fazifikasi. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua dalam penyusunan sistem fazi, yaitu inferensi. Nah, untuk inferensi itu kita menggunakan evaluasi rule operator Zadeh yang udah kita bahas pada materi kita sebelumnya. Sehingga kita dapat mencari berapa sih alfa predikat atau fire strength-nya untuk menentukan berapa sih nilai Z atau produksi barang tadi. Kita lihat lagi aturan kita untuk inferensi ini. Kalau untuk inferensi itu kita menggunakan seluruh aturan. Aturan dari rule 1 sampai rule keempat itu harus kita tentukan. Nah, sekarang kita bahas dulu aturan pertama. R1 adalah if permintaan turun, N persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Untuk aturan 1 ini kita harus mencari berapa sih alfa predikatnya atau fire strength-nya yang udah kita bahas kemarin ya. Karena ini aturan 1, maka kita buat di sini adalah alfa predikat 1 untuk rule 1. Alfa predikat 1. Nah, yang kita ambil bahagian di sini adalah bahagian pada bahagian if dan N-nya saja. Tidak dimasukkan bagian then karena bagian ini yang akan kita cari. Maka alfa predikat 1 sama dengan mu permintaan turun, N kita ganti dengan variabel Zadeh tadi ya, seperti ini intersection ya. Mu permintaan turun, N persediaan banyak. Nah, stop kita sampai di sini, tidak dilanjutkan sampai bagian then karena then yang akan kita cari. Mu permintaan turun. Mu permintaan turun dari 4.000 karena terjadi ada permintaan turun tadi, ada permintaannya adalah 4.000. Berapa mu permintaan turun 4.000? Kita lihat lagi tadi pada slide kita sebelumnya, nilainya itu adalah 0,25. Berapa mu persediaan banyak? Untuk variabel yang kedua tadi persediaan banyak itu untuk persediaan banyak dari persediaan 300 yang kita cari tadi adalah 0,4. Maka untuk alfa predikat 1 itu adalah yang diambil minimum nilai terkecil dari kedua ini. Antara 0,25 dengan 0,4. Maka nilai minimumnya adalah 0,25. Nah, untuk alfa predikat 1 nilainya adalah 0,25 pada himpunan barang berkurang. Pada himpunan barang berkurang. Nah, himpunan barang berkurang itu apa formulanya? Anda lihat lagi tadi ya. Apa formula untuk himpunan barang berkurang? Yaitu 7.000 dikurang Z dibagi 7.000 dikurang 2.000 nilainya adalah 0,25. Anda lakukan proses untuk mencari nilai Z sesuai dengan langkah matematik biasa ya. Maka di sini dapat nilai Z1-nya nanti adalah 5.750. Ya, dapat nanti nilainya 5.750 yaitu 7.000 dikurang Z dibagi 7.000 dikurang 2.000 sama dengan 0,25. Nanti 0,25-nya per 1 dulu sehingga lakukan perkalian silang sehingga nanti dapat nilai Z1-nya adalah 5.750. Ini adalah matematika biasa yang udah sering kita lakukan ketika SMP dulu ya. Kemudian kita masuk sekarang ke aturan kedua. Aturan kedua adalah if permintaan turun, N persediaan sedikit, then produksi barang berkurang. Maka formulanya adalah alfa predikat 2 sama dengan mu permintaan turun dari 4.000 dan persediaan sedikit dari 3.000. Ini variabelnya ya, terjadi permintaan 4.000 sementara persediaan di gudang masih 300. Itu bunyi soalnya tadi ya, tinggal kita masukkan dan udah kita cari tadi variabel kedua-duanya. Maka ambil nilai minimumnya, mu permintaan turun 4.000 0,25 dan mu persediaan sedikit adalah 0,6. Nilai minimumnya adalah 0,25. Untuk alfa predikat kedua adalah 0,25 pada himpunan produksi barang berkurang. Baru kita ambil ke produksi barang berkurangnya. Formula untuk produksi barang berkurang itu adalah 7.000 dikurang Z dibagi 7.000 dikurang 2.000 sama dengan 0,25. Maka hasil Z keduanya sama dengan Z1 tadi, yaitu 5.750.
Selanjutnya kita masuk kepada aturan ketiga atau rule yang ketiga. If permintaan naik and persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Nah, kita lihat di sini. Untuk alfa predikat ketiga adalah mu permintaan naik dan intersection terhadap mu persediaan banyak. Ya, mu permintaan naik 4.000, intersection terhadap mu persediaan banyak 300. Permintaan naik 4.000 adalah 0,75 dan persediaan banyak 300 adalah 0,4. Nilai minimumnya 0,4 untuk produksi barang bertambah. Nah, produksi barang bertambah itu formulanya nilai tengahnya itu adalah Z dikurang 2000 dibagi 7000 dikurang 2000 sama dengan 0,4. Maka nilai Z-nya adalah 4000 untuk Z yang ketiga. Ya, bagaimana mencari nilai Z ini nanti kalau seandainya ada yang kurang paham, silahkan kembali tanya ke saya dan akan saya jabarkan nanti kembali untuk mendapatkan cara memperoleh nilai Z3. Ini adalah matematika biasa yang sudah sering kita lakukan ketika di SMP ya. Z dikurang 2000 buat garis pembagi di sini 7000 dikurang 2000 sama dengan 0,4 per 1. Karena setiap bilangan dibagi 1 adalah bilangan itu sendiri. Nanti dikalikan silang. Nanti ketemu nilai Z3-nya adalah 4000. Nah, berikutnya yang terakhir kita cari adalah aturan yang keempat. Karena kita tadi ada 4 aturan, maka kita cari fire strength-nya atau alfa predikat untuk keempat-empat aturan tadi. Nah, kita lihat aturan yang keempat adalah if permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi barang bertambah. Jadi alfa predikat 4 adalah jika permintaan naik atau mu permintaan naik 4.000, kemudian n persediaan sedikit 300. Nilai minimalnya adalah mu permintaan naik 4.000 0,75, mu persediaan sedikit 300 adalah 0,6, maka nilai minimumnya adalah 0,6. Untuk alfa predikat yang keempat nilainya adalah 0,6 pada produksi barang bertambah. Produksi barang bertambah itu formulanya Z dikurang 2000 dibagi 7000 dikurang 2000 sama dengan 0,6 tadi. Maka nilai Z keempat dapat nilainya adalah 5000. Selanjutnya sampai kita ke langkah yang terakhir, yaitu adalah penentuan output crispy. Ya, menentukan output crispy di sini kita menggunakan formula rata-rata terbobot ya. Yaitu dengan formula nilai Z yang akan kita cari yaitu alfa 1 kali Z1 dikali alfa 2 kali Z2 ditambah alfa 3 kali Z3 ditambah alfa 4 kali Z4 dibagi dengan total seluruh alfa. Alfa 1 tadi kita nilainya 0,25. Ini alfa 1 yang kita cari tadi ya, 0,25. Kemudian Z1-nya tadi adalah 5750. Ini dikalikan 0,25 dikali 5750 ditambah 0,25 dikali 5750 untuk alfa 2 dengan Z2 ditambah 0,4 dikali 4000 untuk alfa 2 dengan Z3 ditambah 0,6 dikali 5000 untuk alfa 4 Z4 dibagi dengan total seluruh alfa tadi 0,25 tambah 0,25 tambah 0,4 tambah 0,6. Dapatnya adalah 7475 dibagi 1,5 dapatnya adalah 4983. Maka dapat kita tentukan solusinya adalah jumlah makanan kaleng yang harus diproduksi dengan adanya data-data permintaan dan persediaan tadi, maka jumlah makanan kaleng sebaiknya yang harus diproduksi menurut metode Tsukamoto adalah sebanyak 4.983 kemasan. Berarti selesai sudah materi kita mengenai penyusunan langkah-langkah penyusunan logika fuzzy yang kemudian kita masukkan ke dalam contoh daripada penerapan metode Tsukamoto. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.